Yang kita bahas hari ini adalah dawabit fiqhiyah, kemudian nazariyah fiqhiyah, dawabit usuliyah, nazariyah usuliyah. Jadi yang kita bahas itu pertama tentang dawabit fikih dengan nazariyah fikih. Yang kedua dawabit usuliyah, nazariyah usuliyah. Jadi dawabit itu ketetapan atau ketentuan fikih. Jadi ketetapan hukum-hukum fikih. Nazariyah itu memandang dan berpikir. Jadi kalau diterjemahkan dalam pengertian kajian ini adalah artinya teoritis. Jadi pertama dawabit fikih adalah ketetapan hukum-hukum fikih. Nazariyah teoritis, fikih teoritis fikih, arti kajiannya tentang teori-teori ilmu fikih. Ulangi lagi, dawabit fikih ketetapan hukum-hukum fikih, nazariyah fikih adalah teoritis hukum-hukum fikih. Sekarang masuk contoh. Mana dia dawabit fikih? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri dipotong tangan. Jadi yang dipotong itu adalah tangan. Apa sebabnya? Karena itu dawabit fikih, ketetapan hukum-hukum fikih. Tak boleh kepala, tak boleh kemaluan, tak boleh kuping dipotong dan yang lain-lainnya. Apa sebabnya? Karena itu merupakan dawabit fikih atau ketetapan hukum-hukum fikih. Itu yang disebut dengan dawabit fikih. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan 2, 3 dan 4, tak boleh 5. Apa sebabnya? Karena dawabit fikihnya adalah 4. Iza dubighal ihabu faqad tahara. Kalau kulit itu disamak maka dia menjadi suci. Jadi kulit itu dawabit fikihnya baru bisa disucikan kalau dia disamak. Kemudian sholat zuhur dilakukan liduluki syamsi, seketika matahari tergelincir. Tidak boleh dilakukan pada waktu yang lain. Apa sebabnya? Karena dawabit fikihnya. Wal mutalaqatu yatarabbasna salasa quru. Perempuan yang ditalak, maka kalau dia mau menikah lagi maka dia harus menunggu 3 kali suci. Itu namanya dawabit fikih atau ketentuan hukum-hukum fikih. Jadi seperti LGBT, boleh tak laki-laki sama laki-laki dinikahkan atas dasar karena terjadi perubahan psikologi sama orangnya, karena dia menyukai laki-laki? Tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Karena dawabit fikihnya tak ada. Kalau laki-laki boleh menikah 4, bisa tak perempuan itu suaminya 4? Tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Karena dawabit fikihnya tak ada. Jadi dawabit fikih itu adalah seluruh masalah hukum-hukum fikih yang sudah ada ketetapan hukumnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya, dia boleh menikah kembali kepada suami lama. Bagaimana dawabit fikihnya? Jadi istrinya itu nikah dulu dengan laki-laki lain. Kemudian kalau sudah diceraikan oleh suami yang baru itu, maka suami yang pertama boleh kembali kepada perempuan tersebut. Dawabit fikihnya seperti itu. Segala hukum-hukum fikih yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam ayat maupun hadis Nabi, maka itu disebut dengan dawabit fikih atau dawabit fiqhiyah. Kalau bencana yang dijilat anjing, bagaimana mensucikannya secara dawabit fikih? Disamak 7 kali dengan air, dengan tanah. Jadi itu disebut dengan hukum-hukum
fikih dengan dawabitnya, atau sering disebut juga dengan dawabit fikhiyah. Nah, sekarang nazoriyah. Nazoriyah tadi apa artinya? Teoritis tentang hukum-hukum fikih. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan ayat ataupun hadis Nabi secara terstruktur, tersusun rapi. Sholat itu penjelasan rinci bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Sholat itu berwudu, kemudian sholat itu menghadap kiblat, kemudian berniat, kemudian membaca iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat, kemudian rukuklah kamu, kemudian i'tidal baca doa, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, kemudian ulang 4 kali. Tadi harus ada teoritisnya, nazariyah fikhiyah. Jadi teoritis fikih itu dibikin oleh ulama untuk apa? Dilakukan untuk menyusun teori-teori dalam pelaksanaan amal ibadah. Jual beli seperti apa, kemudian pinjam meminjam seperti apa, toharo itu seperti apa, naik haji puasa seperti apa. Maka disusunlah oleh ulama yang disebut dengan teori fikih atau nazariyah fikhiyah. Jadi cara ulama membuat nazariyah fikhiyah itu ada 4. Pertama, bikin nama dulu, bikin apa itu solat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat, apa itu jual beli. Itu makanya dikenal dengan ta'rif atau definisi. Jadi definisi itu tak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuman aqimus wa atuz zakat. Itu aja, cuman teori yang enggak ada. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran nazariyah fikhiyah atau teoritis pelaksanaan ibadah, muamalah, munakahat dan yang lain-lainnya. Karena Al-Quran itu baru dalam bentuk kaidah umum, perintah secara umum. Jadi dibikinlah oleh ulama namanya nazariyah. Kita kalau belajar fikih selalu dimulai dengan ta'rif, itu disebut dengan nama. Apa itu toharo. Kemudian setelah para ulama membuat nama-nama, kedua rangka pelaksanaan. Itu yang disebut dengan rukun dan syarat. Dalam Al-Quran secara terstruktur, tersusun tak ada. Dilihatlah oleh para ulama hadis-hadis tentang pelaksanaan solat, maka dibikinlah syaratnya solat. Maksud waktu, menghadap kiblat, berwudu atau bersuci. Itu disebut dengan rangka pelaksanaan awal, yaitu syarat. Kemudian rangka pelaksanaan ibadahnya, karena kata Nabi segala amal ibadah itu dimulai dengan niat, maka dimasukkan rukun pertama niat. Setelah syarat, maka dilihat rangka pelaksanaan. Pertama dibikin rukun pertama niat, karena Nabi mengatakan ibadah itu harus dengan niat, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, lihat hadis lagi. Nabi kalau sholat dia baca Al-Fatihah, ya rukun kedua Al-Fatihah. Seluruh nazariyah fikhiyah itu dilacak atau dikumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan satu ibadah. Kalau hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah sholat, maka ini digabung-gabungkan. Kalau berhubungan dengan jual beli, nanti dimasukkan pula ke dalam rangka pelaksanaan jual beli atau rukun jual beli. Setiap nazariyah fikhiyah itu diambil dari hadis Nabi. Jadi setiap nazariyah fikhiyah itu diambil dari hadis Rasulullah SAW, disusun sampai dia tahayyat. Ini salah satu contoh ya. Jadi menjadilah rukun solat itu sekian jumlahnya. Ini yang disebut dengan nazariyah fikhiyah, teoritis fikih. Kalau tak ada hadis Nabi, maka ulama berijtihad. Umpamanya mana? Orang yang lupa membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, bangkit lagi dia berdiri ulang, atau diulang berdiri lagi dibaca Al-Fatihah.
Nanti setelah dia akan salam, dia sujud sahwi. Fenomena-fenomena seperti ini tak ada dalam hadis maupun ayat Al-Quran, tapi ulama yang mengambil salah satu pemikiran atau ijtihadnya. Sudah pasti berbeda-beda pemahaman ulama, makanya tak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Karena nazariyah fiqhiyah itu adalah disusun pertama memang berdasarkan hadis Nabi, dan hadis pun berbeda-beda ulama pahami apa yang dimaksud oleh hadis. Tidak semua nazariyah fiqhiyah itu berdasarkan hadis, ada berdasarkan ijtihad ulama. Kemudian disusun yang ketiga hal-hal yang membatalkan. Jadi ulama membuat kerangka ketiga adalah hal-hal yang membatalkan sesuai dengan pemahaman ulama baik berdasarkan ayat maupun hadis Nabi. Maka dibikinlah kerangka ketiga, yaitu membatalkan sholat. Berikutnya adalah cabang-cabang. Itu makanya kalau dalam kitab fikih itu kita di pondok ada far'un, ada tanbih, ada tatimmah, ya nak. Jadi di situ tuh dijelaskan hal-hal yang terkait seperti terjadinya kelupaan-kelupaan tadi. Nah, itu disebut dengan nazariyah fiqhiyah. Jadi 4 nazariyah fiqhiyah. Pertama bikin nama atau definisi. Yang kedua kerangka pelaksanaan disebut dengan rukun dan syarat. Yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan. Yang keempat baru nanti cabang-cabang atau tambah-tambahan yang berkaitan dengan satu persoalan fikih. Nanti di jual beli ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan jual beli. Pernikahan juga sama, sampai hal-hal yang lain termasuk puasa Ramadan dan yang lain-lainnya. Seluruh pokok persoalan fikih baik toharo, sholat, puasa, haji, zakat, jual beli dan yang lain-lainnya pasti itu bahasannya. Pertama definisi lughatan wa syar'an kan. Kemudian masuk lagi kepada rukun dan syarat. Kemudian hal-hal yang membatalkan. Kemudian baru cabang-cabang. Ini yang disebut dengan nazariyah fiqhiyah. Sekarang masuk lagi dawabit usuliyah. Apa itu bahasan dawabit usuliyah? Adalah ketetapan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang berhubungan dengan perintah atau larangan. Jadi kalau dawabit fikih itu berhubungan dengan hukum fikih. Kalau dawabit usul, itu hal-hal yang berasumsi yang memiliki indikator ayat itu bermaksud perintahkah atau bermaksud larangan. Ulangi, apakah ayat itu bermaksud atau memiliki indikator isyarat kepada perintah atau isyarat kepada larangan. Jadi tidak semua ayat itu tertulis secara tegas dengan bentuk kata perintah. Kalau akimu itu jelas perintah kan. Kalau la taqrabu zina itu jelas larangan. Tapi ada ayat yang tidak menjelaskan secara utuh apakah itu perintah maupun larangan. Jadi dawabit usuliyah itu adalah bahasannya menelaah atau melihat apakah ayat itu mengandung makna kata perintah atau pencegahan. Jadi kalau aqimus shalah itu jelas perintah, la taqrabu zina itu jelas. Contohnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi di situ Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu sekalipun dikasih dia petunjuk atau sekalipun mereka ini diajak untuk beragama Islam, dia tetap akan tidak mau. Apa sebabnya? Karena hatinya sudah tertutup. Di ujung ayat itu kan dikatakan walahum adzabun azim. Bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Di situ tidak ada perintah mengajak mereka kepada agama Islam, betul. Tapi di situ orang-orang yang kafir itu mendapatkan azab yang pedih. Itu sifatnya khobar atau berita.
Maka dengan indikator bahwa mereka itu mendapat azab, pertanda bahwa kafir itu tidak boleh. Jadi seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya ditulis. Tapi karena ada perintah ajakkan di awal surat, di awal surat ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu ajakkan, itu panggilan. Berarti puasa itu diwajibkan. Itu yang disebut dengan indikator, asumsi, tanda-tanda bahwa di dalam ayat itu ada kata perintah maupun larangan. Jadi itu yang disebut dengan dawabit usuliyah. Jadi disimpulkan dawabit usuliyah itu adalah melihat menelaah di dalam ayat dan hadis Nabi, baik secara tertulis maupun secara pemahaman, adanya indikator, petunjuk, isyarat bahwa ayat itu mengandung perintah ataupun larangan. Mengandung perintah atau larangan. Itu disebut dengan dawabit usul. Itu bedanya. Kalau dawabit fikih itu terkait dengan ketentuan hukum. Kemudian nazariyah usuliyah atau teoritis ilmu usul fikih. Itu adalah jadi al-qawaid, metodologi yang ada dalam ilmu usul fikih, yuwassilu, yang menyampaikan biha ila istinbat al-ahkam, teori-teori yang bisa mengantarkan seseorang dalam penetapan hukum. Itu disebut dengan nazariyah usuliyah. Jadi teori-teori, metodologi yang mengantarkan seseorang kepada penetapan hukum disebut dengan nazariyah usuliyah. Secara umum nazariyah usuliyah itu ada dua. Pertama, menganalisa lafaznya. Yang kedua, menganalisa isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk atau pemahaman terhadap lafaz tersebut. Contohnya, fala taqul lahuma uffin, tak boleh mengucapkan kis pada orang tua. Jadi secara lafaznya atau teoritis lafzinya, menganalisa lafaznya sudah jelas tidak boleh mengucapkan kis pada orang tua. Kemudian menganalisa dari maksud lafaz atau memahami dari maksud lafaz tersebut bahwa mengucapkan kis pada orang tua itu adalah menyakiti. Maka dengan demikian disimpulkan bahwa setiap yang menyakiti orang tua itu dikategorikan hukumnya haram. Itu yang disebut dengan kajian analisis kepada istinbat al-ahkam. Diulang lagi, dalam nazariyah usuliyah itu ada dua. Pertama, menganalisa lafaz. Yang kedua, menganalisa maksud lafaz, atau sering disebut dalam ilmu usul fikih bayanut tafsir. Yang kedua, bayanut tahlili. Bayan at-tafsir. Yang kedua, bayan at-tahlili. Di at-tafsiri itulah itu melihat kepada lafaznya. Kalau bayan at-tahlili itu menganalisa lafaz.